AI ini bukan lagi tentang masa depan, tapi saat ini. Teknologi itu bukan suatu hal yang canggih-canggihan, tapi bagaimana teknologi itu bisa menyelesaikan suatu masalah dan memberikan suatu manfaat buat society-nya, buat warganya atau buat siapapun. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Insight terbaik dari perkembangan teknologi saat saya berkunjung ke Palo Alto beberapa waktu yang lalu, ya khususnya ke Google, kemudian juga ada di Stanford dan juga di Apple, tentu bisa kita potret dari beberapa sudut ya. Ada hal yang menarik di pandangan saya terkait bagaimana begitu masifnya para penemu-penemu atau para researchers di Palo Alto untuk mengembangkan AI. Mereka punya lab sendiri, mereka punya lab AI yang memang dedicated, diciptakan untuk mengembangkan sesuatu. Artinya memang AI ini bukan lagi tentang masa depan, tapi kalau di US adalah memang sudah saat ini. Banyak sekali paradigma bahwa apa yang kita nikmati di Indonesia secara teknologi biasanya 10 tahun lebih lambat dari apa yang diterima atau dibuat atau digunakan di Amerika Serikat. Ya, itu benar adanya beberapa tahun yang lalu, tetapi kan tentu dengan akselerasi percepatan infrastruktur dan juga informasi yang begitu masif gampang didapat dari semua sumber informasi, maka nampaknya sih tidak bakal butuh waktu cukup panjang ya untuk 10 tahun perkembangan itu nyampe ke Indonesia. Prediksi saya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ke depan kita sudah bisa mengadopsi ataupun menerima perkembangan AI ini. Nah, perkembangannya tentu sudut pandang pertama saya adalah bagaimana pemerintah begitu intens, ya, begitu turun tangan, begitu mendukung, begitu mensupport untuk mengembangkan AI ini secara masif dengan hubungan antara universitas, kemudian startup, perusahaan-perusahaan teknologi itu benar-benar dirangkul dan dibiayai untuk mengembangkan AI itu sendiri. Artinya memang pemerintah di sini membangun suatu siklus ekosistem yang begitu masif untuk mendapatkan AI. Kemudian yang saya tangkap juga di sana, ya, uji prakteknya juga sudah mumpuni kalau kita bisa melihat di sana. Salah satu yang kita lihat bisa di sana tentu banyaknya taksi yang otonomus ya. Taksi otonomus di sini adalah taksi yang memang nggak ada sopirnya lah kalau di bahasa Indonesia. Cuman kalau dibayangkan dijalankan di Indonesia kan, wah ini bakal nabrak-nabrak nih, bakal kesana kemari dan sebagainya. Tapi kita kembali ke konsep dasar ya, bahwa teknologi itu bukan suatu hal yang canggih-canggihan, tapi bagaimana teknologi itu bisa menyelesaikan suatu masalah dan memberikan suatu manfaat buat society-nya, buat warganya atau buat siapapun. Di Amerika terdapat kesulitan untuk mendapatkan supir taksi. Ya, supir taksi itu suatu hal yang susah gitu ya di Amerika. Maka mereka menciptakan sebuah taksi yang nggak ada supirnya. Tapi kalau di Indonesia, kalau kemarin kita lihat berita, itu ya, para pencari kerja banyak banget itu ya, berduyun-duyun, luar biasa sekali, banyak sekali. Saya yakin tidak punya masalah untuk mencari supir taksi di Indonesia. Bisa jadi taksi tanpa sopir tadi tidak cukup relevan di Indonesia. Jadi kalau saya lihat bahwa perkembangan insight yang saya dapat tentang AI adalah pemerintah turun tangan untuk membangun ekosistem untuk mendapatkan insight ataupun mendapatkan manfaat terbaik dari AI itu sendiri. Jadi memang dibangun ke sana. Kemudian yang kedua adalah memang ekonomi Amerika Serikat sendiri itu mengarah kepada ekonomi yang berbasis AI. Mereka punya plan ke sana. Jadi mau nggak mau pemerintah punya kepentingan untuk membangun AI di negerinya. Itu insight yang saya dapatkan paling menarik sih buat saya, karena memang ada campur tangan pemerintah di bagian riset, pendidikan, startup yang memang khusus untuk AI. Supaya AI ini terarah gitu ya. Jangan sampai pemerintah tuh nanti tergagap-gagap saat
AI-nya itu sudah jadi ke sana kemari, tapi nggak dalam kontrol pemerintah. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya menanggap insight-nya adalah kendali pemerintah untuk mengembangkan AI secara terstruktur, masif, ya, dan memiliki manfaat serta berbasis masalah. Itu yang saya lihat di sana. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.